Hari ini kita akan dengar khotbah dengan tema LCD mana khotbahnya? Keluar. Langsung diperintahkan dia keluar. Hari ini kita akan dengar khotbah dengan tema Kristen Raja Wali. Apa tema khotbah siang ini? Kristen Raja Wali. Nah, kenapa kita itu disebut Kristen Raja Wali dan mengapa Tuhan sampai di firman Tuhan itu mengumpamakan kita itu seperti burung Raja Wali? Nah, mari kita akan ikuti khotbahnya. Pastikan saudara bisa fokus beberapa menit ke depan untuk dengar khotbah ini. Mari kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31. Ayat-ayat firman ada di layar screen. Jadi saya tidak tunggu saudara sampai buka Alkitab, tapi Bapak Ibu bisa catat dan di rumah bisa baca kembali ya ayat-ayat yang ada di layar screen. Yesaya 40 ayat 31. Tapi bagaimanapun kita juga perlu tetap punya Alkitab. Amin. Ya, karena semua Alkitab elektronik di handphone kan suatu hari handphone hang, baterai lowbat atau handphone hilang ya. Kita tidak punya ayat-ayat penting. Jadi tetap pastikan jemaat GBI Pondok Maharta tetap punya Alkitab ya. Tetap, walaupun kita sudah di zaman modern, pastikan kau tetap punya kitab suci Alkitab ya, supaya di rumah bisa dibaca kembali atau ditandain ayat-ayat penting yang memang Tuhan bicarakan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Yang bawa Alkitab bilang haleluya. Yang tidak bawa Alkitab ikut gerakan saya. Taruh tangan di dada. Urut 3 kali ikut. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Amin. Saudara, luar biasa di firman Tuhan ini Tuhan menyamakan kita itu laksana atau disamakan dengan burung Raja Wali. Diklik. Ini gereja sudah modern. Nanti saya datang lagi khotbah harus ada alat yang namanya apa itu? Pointer ya, yang jalankan khotbah sendiri. Jadi aku tidak dengan bagian multimedia seperti tukang parkir. Banyak terus mundur satu. Sebab pernah di gereja kami saya beli pointer itu gara-gara pendeta tamu datang khotbah itu multimedia entah kenapa dia tekan terus sampai khotbahnya jalan terus. Jadi pendetanya marah akhirnya. Siapa yang suruh buka itu katanya. Jadi nanti kalau pendeta Maksi datang ya bagian multimedia kau usul di rapat gereja. Kata pendeta Maksi gereja kita harus punya pointer ya. Itu di Glodok harganya 75.000. Tapi suka macet ya. Kau beli yang di toko Gramedia yang harganya 1 juta ya kan. Ya ini orang diberkati begini tiap orang 25.000 juga kebagi ya. Jadi begini, pendeta dia jalankan sendiri khotbahnya. Gramedia yang harga 1 juta itu jalankan sendiri khotbahnya. Dia suka-suka dia buka, dia mau maju, dia mau mundur ya. Dan itu ya kalau yang di Glodok itu cuma jarak 15 meter. Tapi kalau yang Gramedia itu dia jaraknya 75 meter sampai jauh. Jadi signalnya masih nangkap. Yang kedua, dia punya laser lampu merah untuk pendeta tunjukkan kata-kata yang dia mau. Ini jemaat perhatikan ini kata Raja Wali. Nah, itu lasernya merah tajam. Dan ini juga bisa dipakai untuk senter jemaat yang ngantuk. Ya, tolong hadirkan itu. Jadi yang ngantuk saya akan senter dia pakai pointer. Baik, baca tulisan yang warna putih ungu itu. Kehidupan orang percaya disamakan dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali mampu melintasi apa? Badai dan terbang lebih tinggi. Ini uniknya orang percaya.
Dia meskipun ada badai, tapi Tuhan akan angkat dia makin tinggi. Ini beda orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Dan kalau saudara cari di kamus atau di Wikipedia atau di Google, kau klik tentang burung Raja Wali, salah satu karakteristik uniknya burung Raja Wali, mengapa sampai Alkitab pun menyamakan kita dengan burung Raja Wali? Kenapa Alkitab tidak bilang kau ini laksana ayam, atau kau ini laksana bebek, ya, atau kau itu seumpama burung tekukur, atau kau itu Alkitab tidak samakan jemaat Pondok Maharta? Kenapa Alkitab tidak bilang kau itu seumpama emprit? Kenapa dia pakai burung Raja Wali? Tentu ada alasannya kan? Ya, tentu Tuhan ngerti dan dia tahu kenapa sampai umatnya diseumpamakan dengan burung Raja Wali. Nah, kalau kita lihat karakteristik burung Raja Wali ini memang unik ya. Kalau burung-burung yang lain itu, kalau ada angin, ada badai, ya, angin makin kencang apalagi, itu yang namanya tekukur, burung gereja yang namanya rohani, ya, emprit apalagi, itu tiba-tiba mereka langsung kabur itu, langsung lari bersembunyi, gitu ya. Tapi burung Raja Wali itu beda. Dia kalau ada angin kencang, dia matanya langsung tajam ke depan, fokus. Yang kedua, dia rentangkan sayapnya. Dia buka lebar-lebar dan dia kokokkan kedua kakinya. Lalu angin badai makin kencang, Raja Wali bersiap-siap dan dia melintasi angin kencang atau badai itu. Dan menurut survei atau penelitian, ketika burung Raja Wali melintasi badai, dia akan menghasilkan kecepatan maksimal sampai 200 km per jam. Siapa di sini yang pernah bawa sepeda motor dengan kecepatan 200 km per jam? Siapa? Pasti kepala kau sudah dijahit 15. Karena kau tiba di UGD, unit gawat darurat. Nah, burung Raja Wali ini unik. Kalau ada badai, dia bukan bersembunyi seperti burung yang lain, tapi dia justru masuk ke dalam badai itu, dan dia gunakan angin kencang itu untuk naik terbang lebih tinggi sampai dia menghasilkan kecepatan 200 km per jam. Ini luar biasa, cepat sekali. Makanya kalau dia nangkap ular yang sedang bergerak, atau dia nangkap ikan di dasar sungai, itu tidak salah, pas dia pegang, ya. Karena dia menggunakan angin badai itu. Nah, kiranya kehidupan orang percaya seperti ini, jemaat GBI Pondok Maharta. Di saat badai kehidupanmu datang, entah itu namanya persoalan pernikahan, rumah tangga, entah itu namanya pergumulan ekonomi, entah itu namanya pergumulan studi kuliah, entah itu namanya tekanan hidup, entah kau difitnah orang, entah itu namanya pergumulan sakit penyakit, entah pergumulan apa saja, mungkin itu kau bilang badai bagimu. Tapi kiranya Tuhan mengumpamakan kita seperti burung Raja Wali ini digenapi, bahwa justru di dalam badai kita tidak takut, kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak mundur. Justru melewati badai kehidupan, kita tetap tegar, kita tetap setia beribadah, suka melayani Tuhan. Dan dengan cara itulah Tuhan angkat kehidupanmu naik lebih tinggi. Katakan amin. Haleluya. Jadi tentu tidak kebetulan Tuhan samakan kita seperti burung Raja Wali. Pasti ada karakteristik dalam burung Raja Wali itu yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Nah, orang Kristen yang bagaimana yang bisa disebut Kristen Raja Wali? Itu kan masalahnya. Karena Alkitab bilang kita seumpama Raja Wali. Nah, sekarang kan masalahnya orang Kristen bagaimana, atau jemaat GBI Pondok Maharta yang bagaimana, yang bisa disamakan atau disebut Kristen Raja Wali. Senggol kiri kanan dulu, bilang kamu Raja Wali. Tepuk pundak kiri kanan, bilang bukan emprit. Dan salah satu, kalau saudara belajar karakteristik burung Raja Wali, salah satu dia itu jarang terbang rame-rame. Tiap hari, every day, dia doa syafaat untuk bangsanya, dia doa syafaat untuk kotanya. Apalagi segini banyak orang bersatu, unity dalam doa pagi, doa malam di sini, kan hebat, ya. Tapi itulah Raja Wali. Dia satu saja bisa menarik perhatian, ya, orang lain. Coba lihat Pak Ahok, ini Raja Wali. Dia satu saja, ya.
tapi dia bisa bikin Indonesia pusing kepala, kayak gitu ya. Ya. Kalau bebek ayam itu dia berani kan rame-rame ya, ciap. Dia kumpul rame-rame bergerombol ya, bebek ya, gitu. Raja Wali itu dia cuma satu saja, ya. Tapi dia bisa bikin kuasa kegelapan, dia bisa bikin ya dunia perdukunan dan paranormal pusing, gitu ya. Dia cuma satu saja, ya. Dia bisa bikin dunia okultisme, dunia kegelapan itu bergoncang, ya. Jadi pastikan kau Raja Wali ya, bukan bebek atau ayam. Burung Raja Wali itu lain. Dia tidak manja, dia tidak cengeng. Kristen Raja Wali itu beda. Dia tidak dibesuk baru gereja, dikitik-kitik dulu pinggangnya. Kok kenapa minggu lalu nggak gereja kok? Ci, kenapa minggu lalu nggak gereja? Ya gembala elus-elus dulu kepalanya. Itu ayam kau, bebek. Raja Wali itu tidak begitu dia. Dia justru dalam masalah dia lihat itu kesempatan untuk dia naik lebih tinggi dan lihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebab dia tahu Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita kadang-kadang kan dalam masalah badai kita salahkan situasi, kita salahkan suami, kita salahkan istri. Pintu yang kebukanya kebenaran kita tendang, ini gara-gara pintu ini ya. Kita salahkan semua, sampai kucing nggak tahu apa-apa lagi dodok kita tendang, ini gara-gara kamu kucing ya. Padahal kita lupa loh, dalam segala masalah Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Nah, kita ini kadang kurang sabar. Padahal di dalam persoalan Tuhan sedang bekerja. Dengar Bapak Ibu ya, kalau ada masalah ingat aja Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Beberapa waktu kemarin saya ada pelayanan di Korea 9 hari. Dari Korea saya lanjut ke Thailand. Di Thailand saya 5 hari mengikuti pertemuan namanya Global Leadership Summit. Jadi pertemuan pemimpin-pemimpin Kristen dari seluruh dunia. 30%-nya para gembala atau pendeta, 70% adalah pengusaha, pimpinan-pimpinan Kristen di berbagai bidang. Jadi ada di 7 bidang kehidupan ya. Yang disingkat A sampai F. A itu art atau seni, B itu bisnis ya. Jadi para businessman, C itu church, gereja. Ya, jadi kami hamba-hamba Tuhan. Lalu D itu development of the poor atau yang bidang sosial ya. Kemudian E itu education atau guru, pengajar-pengajar Kristen yang hebat. F itu family, orang yang bergerak dalam pelayanan keluarga ya. Dan kemudian G itu government, orang Kristen yang ada di pemerintahan. Jadi A sampai G. Kami berkumpul di Thailand dalam pertemuan tahunan ya. Jadi kami ada 5 hari di Thailand, di Bangkok. Dan kami lihat kota Bangkok, di jalan, di mall, orang penuh dengan baju hitam dan putih ya, dari anak youth, remaja sampai orang dewasa. Bahkan orang bule yang lagi ke Bangkok pun ikut-ikut pakai kaos hitam atau kaos putih. Nah, kenapa Thailand, Bangkok sekarang mereka sedang nuansa hitam atau putih? Karena mereka sedang berduka. Raja Bumi Bolnya meninggal, itu berdukanya 1 tahun ya. Maka pendeta Maksi ke mall pun ikut-ikut ya, kemeja putih gitu ya. Karena kalau aku kemeja hitam tambah gelap ya. Aku pakai kemeja putih gitu ya. Wow, di pertemuan itu luar biasa ya, pertemuan bangsa-bangsa. Jadi kita tiap hari ditukar mejanya, duduk ya, meja. Kadang saya duduk dengan orang Amerika, dengan Amerika Latin ya, kadang dengan bangsa lain, ditukar-tukar. Jadi mejanya bulat. Ya, pertemuan itu satu meja 7-8 orang ngomong. Nah, repotnya dalam pertemuan ini tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Karena ternyata negara lain itu mereka juga tidak kuasai bahasa Inggris ya. Maka saya satu meja dengan India dan orang India dan teman satu pendeta dari Bolivia. Nah, ini Inggrisnya sama-sama ya tidak mahir.
Akhirnya ngomong Inggris tidak nyambung, yang Bolivia bilang begini, sorry brother, no English. Spain. Saya bilang, what Spain? Spain language. Saya bilang, kita diajak ngomong Inggris saja kita sudah setengah mati. Dia ngajak ngomong bahasa Spanyol. Jadi Spain. Ya. Saya tidak ngerti dia ngomong bahasa Spanyol. Saya bilang, football. Ya. Kita tahunya sepak bola kan Spanyol. Jadi luar biasa ya dalam sharing ini. Ya, bangsa-bangsa, dan mereka bahas banyak isu bagaimana orang Kristen jadi berkat di 7 bidang kehidupan yang A sampai G tadi. Ya. Dan dalam 2 kali pertemuan, 2 hari pertemuan ini, nama Pak Ahok itu disebut. Ya. Kenapa disebut? Artinya dia menjadi contoh. Karena pertemuan kemarin itu temanya Transform World, artinya merubah, bawa perubahan bagi dunia. Dalam 7 bidang kehidupan, yang salah satunya government atau pemerintahan. Yang kami pendeta ya di church, gereja. Nah, kenapa Pak Ahok disebut? Karena dia dijadikan contoh di pertemuan ini. Orang Kristen yang ada di pemerintahan, yang bisa mentransformasi dunia, yang bisa mentransformasi kota, dan bisa mentransformasi bangsa lewat bidangnya. Ya, tergantung, kau bisa di bisnis, bisa di education, pendidikan, tapi kalau Pak Ahok tentu di government, huruf G. Ya. Nah, pulang dari pertemuan ini, saya langsung ke GBI Mawar Saron. Sorenya pesawat landing, saya langsung ke GBI Mawar Saron untuk menghadiri penyerahan rekor muri bagi kami penyelenggara Tour Holy Land. Karena kami dalam 7 tahun berturut-turut Tour Holy Land, kami mengirimkan 9.000 peserta ziarah. Jadi kita dianggap travel yang artinya luar biasa gitu. Jadi mendapat rekor muri. Ya. Jadi ini pendeta yang khotbah di kau ini hari ini sudah terima rekor muri, ya. Jadi jangan kau ragukan, karena dia terima rekor muri, ya. Nah, ini tentu anugerah Tuhan. Nah, habis terimalah piagam rekor muri itu, saya turun duduk, saya lihat handphone saya itu habis baterai. Saya colok dekat pemain musik kan, saya cas, saya pikir ini kan semua pemain musik. Ya sudah, saya pikir aman, saya biarin. Kemudian menjelang doa berkat, saya diminta pimpin doa berkat. Waktu mau doa berkat, saya masih ke itu, dua singer lagi duduk dekat handphone. Saya bilang, itu handphone saya lagi dicas. Oh ya om, kami juga numpang. Dia juga cas di sebelahnya, saya lihat sama-sama kabel putih, chargernya putih. Habis doa berkat, kita briefing sebentar, saya lihat handphone sudah tidak ada. Jadi dia tidak tinggalkan jejak. Jadi orang ambil handphone dengan casnya, chargernya. Kita tunggu-tunggu, pikir orang salah ngambil atau Roh Kudus jamah dia kembalikan. Kita tunggu sampai acara bubar, orang pulang tidak ada yang kembalikan. Berarti dia sudah raih. Nah, karena GBI Mawar Saron ada kawan saya namanya Pendeta Yohanes Dahwai, saya kontak dia, sekretarisnya. Tolong handphone saya hilang, tolong diusut. Oh tenang pendeta. Karena di atas mimbar kami ada CCTV. Jadi siapapun bergerak dalam ruangan ini, apalagi di mimbar pasti kelihatan. Mereka buka CCTV hari Selasanya, mereka bilang ada pak, orang yang ngambil laki-laki dia ngambil itu sama handphone sama charger dan dia pergi. Dan itu bukan orang dari kami Mawar Saron. Kami sudah lihat wajahnya, dia bukan pengurus atau soundman atau siapapun yang di Mawar Saron, bukan dia. Jadi dia orang luar dalam acara ini. Bagaimana? Apakah Bapak mau tetap datang melihat CCTV-nya? Istri saya bilang, sudah Pak, ikhlaskan saja. Doa memberkati. Lagian kita tinggal di Tangerang, pergi ke Mawar Saron di Kelapa Gading, ngapain? Hanya mau lihat wajah orang itu yang ngambil handphone. Kalau dia mau kembalikan, kalau tidak kan repot. Lalu yang berikut, nanti kita pelayanan di mana, ada dia duduk, kita tidak konsentrasi. Kita mau bilang jemaat, mari menyembah, tapi hati kecil kita bilang lihat si kunyuk. Jadi istri saya bilang, tidak usah dipikirkan Pak, kita doa memberkati saja. Jadi 3 hari kami berlutut, kami doa memberkati. Tuhan berkatilah orang yang mengambil itu. Tapi yang bikin hati kita susah, di handphone ini ada banyak data, jadwal pelayanan, ya toh, foto-foto saya di Korea dan Thailand. Ini belum semua dikirim ke Facebook, ya. Kan kalau foto ulang berarti saya harus lagi ke Thailand dan Korea, ya. Walaupun foto ulang gayanya tidak sama, ya.
Saya dan istri kalau foto itu bisa 7 kali satu adegan ya. Karena saya mau sampai gaya yang sempurna. Ya. Jadi kalau kau buka Facebook Maxinesi kau lihat ya, foto kami itu yang bagus-bagus. Kami tidak mau taruh foto ya yang lagi terbaring di rumah sakit, tangan diinfus, lalu bikin status mati aku. Tidak mau. Pokoknya foto yang bagus, yang orang lihat memuliakan Tuhan ya. Habis ibadah, foto dengan pelayan ya, dan orang lihat memuliakan Tuhan. Nah ini bikin hati kami susah. Kami berdoa, Tuhan berkatilah orang yang mengambil istri. Saya bilang betul, mungkin dia juga perlu kita ikhlaskan. Sore satu ibu telepon, Pak Maksi, saya dengar handphone hilang ya. Iya betul ibu. Begini, Bapak ketemu saya di kantor ya. Tapi ingat, Bapak tidak boleh beli handphone dan tidak usah mikir orang yang ambil ya Pak ya. Baik. Nanti kalau Bapak mikir juga tidak tenang. Oke, ketemu kami di kantor. Saya dengan istri pergi ketemu dia di kantor. Dia ajak pergi ke MKG Mall Kelapa Gading. Kami lihat Samsung lagi pameran, lagi buka stand, lagi peluncuran Samsung A9 Pro. Ya, jadi A9 Pro baru keluar hari itu. Baru keluar di Mall Kelapa Gading. Ibunya bilang begini, Pak, pilih Pak. Saya lihat kok cuma 2 yang di sini. Yang A9 Pro yang lagi baru keluar itu 6.500.000 dan yang di sebelahnya adalah Samsung S7 10.400.000. Nah kau kalau ditawarin orang kaya, jangan kau bilang begini, yang ini aja kok 10 juta, jangan. Nanti kau tidak diajak lagi. Mikir, pakai hikmah. Pakai hikmah kau pura-pura kayak sapi bloon. Setuju. Dia lihat ini aja pendekanya, saya banyak ini aja ya. Saya ingat kemarin saya naik pesawat dari Thailand, kok pramugarinya bilang begini, para penumpang sebelum kita terbang, jika ada bapak ibu yang memakai Samsung S7, mohon dikumpulkan. Enak aja pramugari. Handphone orang dikumpulkan. Dia tanya karena baru-baru ini terjadi insiden, ya Samsung S7 Note 7 itu meledak baterainya karena dikabarin itu baterai yang paling awet ya. Ya, tapi mungkin karena paling awet itulah ya dia meledak. Jadi sekarang tiap teman yang lain naik pesawat juga begitu. Samsung Note 7 itu dikumpulkan di pramugari, nanti kau turun baru dia kasih lagi ya. Sekaligus kau foto sama pramugarinya ya. Jadi rupanya itu kasus meledak itu. Saya bilang begini Bu, kemarin saya naik itu pura-pura pada dalam hati, wih bagus nih S7 keren. Khotbah kan pegang di mimbar kan gitu, mantap ya. Soalnya selama ini kita pakai Samsung yang harga 2 jutaan ya. Jadi kena yang 10 juta, hati kita senang banget. Si ibu, saya bilang Bu coba kita selfie. Cek. Ibu bilang kok kita kelihatan gendut ya. Saya panggil yang anak-anak yang Samsung SPG, Mbak, kenapa ini Samsung S7 kita selfie kok kita gendut? Si ibu kan ramping. Dia lihat, oh Pak ini layarnya cembung, tapi kelebihannya anti air. Loh, tapi kan kita bukan marinir menyelam. Kita pendeta di mimbar. Kalau marinir dia kerjanya menyelam di laut ya. Coba Mbak, kita coba lagi ya. Cek, iya kok kita kayak gendut ya. Padahal kita ramping ini, kita ikut fitness nih ya. Kita mulai kecilin perut gitu ya. Oh ya Pak, ini layarnya cembung tapi anti air, bagus Pak. Tapi yang di sebelah gimana? Ini Pak, ini hari ini banyak orang lihat itu antri kan ambil ini A9 A9 Pro ya. Ini baru diluncurkan Pak, tapi speknya seperti Samsung S7. Tapi harganya Pak lihat hanya 6,5 ya. Saya mulai lirik yang situ. Ibu itu bilang, bagaimana pendeta? Terserah pendeta mau ini apa yang ini. Saya bilang sudah Bu ini ya, daripada juga kita tiap selfie di mana-mana jadi gendut, lebih baik ini ya. Karena kamera depannya 16 megapiksel ya. Kamera belakang 16 megapiksel kan bagus kan ya. Dan depan itu 5 apa 8. Udah ini aja dia bayar. Jadi saya mau cerita dari semuanya. Handphone saya yang hilang itu kan Samsung yang murah, yang kecil, yang biasa. Tapi Tuhan izinkan saya alami itu hilang, walaupun sempat kesal karena di situ banyak data.
Dan itu saya cas di depan pemain musik lagi, gitu ya. Saya pikir ini kan area Maha Kudus, ruang Maha Kudus dan steril, aman. Tapi toh Tuhan izinkan saya alami persoalan ini. Ternyata di balik itu Tuhan punya rencana. Dia mau ganti dengan Samsung A9, ya. Jadi saudaraku, dan kesaksian ini mungkin hanya kecil, tapi artinya begini. Di dalam setiap masalah kita jangan gampang menyerah, kita jangan gampang mundur, karena di balik persoalan itu kadang-kala Tuhan punya rencana. Tidak usah kok salah-salahin semua orang. Ya, kau baru alami masalah sedikit, tulis di Facebook pagi-pagi, status kau langsung, pingin ku gampar orangnya. Temanmu komen, parangin aja telinganya. Kan jadi kacau dunia Facebook kan, gara-gara status kau. Dan orang Kristen baca status kau, tahu kau gereja di Pondok Maharta, mereka bilang, aduh, siapa gembalanya? Kasih tahu nih, ya, statusmu tidak memuliakan Tuhan, ya. Jadi mulai hari ini kau jadi Kristen rajawan. Haleluya. Baik, mari kita lihat siapakah Kristen Raja Wali itu. Yang pertama, siapa yang disebut Kristen Raja Wali? Poin 1. Baca 2, 3. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menurut Yesaya 40 ayat 31 tadi, dia berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Jadi berdasarkan ayat ini jelas kita simpulkan bahwa siapakah Kristen Raja Wali itu? Kita gampang menyimpulkan yang pertama adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah kecewa. Dia tetap setia dan menjadi kuat. Karena memang yang dia nantikan adalah Tuhan. Di tengah masalah pergumulan sakitkah, pergumulan ekonomikah, pergumulan rumah tanggakah, jika saudara suka menanti-nantikan Tuhan, saudara tidak akan lemah, saudara tidak akan menjadi kecewa, justru saudara akan makin kuat. Karena yang kau nantikan adalah Tuhan sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Selama yang kita nanti-nantikan Tuhan, hati kita justru makin kuat. Yang salahnya banyak kita adalah yang kita nanti-nantikan orang yang bikin masalah. Kapan dia lewat gua tabok dia, kapan dia lewat gua lemparin dia. Karena kita tidak nanti-nantikan Tuhan. Nah, mari kita lihat siapakah orang yang menantikan Tuhan. Siapakah orang yang menantikan Tuhan? Klik. Siapakah orang yang menantikan Tuhan? Baca. Yang pertama, orang siapa dia? 2, 3. Orang yang suka mencari Tuhan. Kita harus suka mencari Tuhan. Kita harus menyediakan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu orang yang suka mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan seperti seorang pemburu. Nah, itu ada buku rohani judulnya Pemburu Tuhan. Kau ini harus jadi pemburu Tuhan. Maksudnya begini, kau suka mengejar dia. Kau tahu di gereja ada hadiratnya, di doa pagi, di doa malam, doa pekerja ada hadiratnya. Kau suka datang ke situ. Ini namanya kau pemburu Tuhan, suka mencari Tuhan. Sayangnya banyak kita suka jadi pemburu hantu. Yang kita kejar malah hantu. Harusnya jadi pemburu Tuhan. Dan sepanjang kita baca Alkitab, orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Katakan amin. Orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ada anak sakit ayan dan tidak pernah sembuh. Itu dicatat dalam Injil Matius 17. Anak ini sakit ayan dan sangat menderita, tidak kunjung sembuh. Tapi mujizat itu terjadi bagaimana kronologisnya? Matius 17 ayat 14 berkata, orang tua anak sakit ayan itu berusaha datang mencari Yesus. Dia berusaha datang mendapatkan Yesus. Baru setelah itu Yesus menyembuhkan anaknya. Lihat, orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Di dalam Matius 8 diceritakan ada orang sakit kusta. Bagaimana kustanya sembuh? Bagaimana kronologis ceritanya? Dia berusaha datang mendapatkan Yesus. Artinya
berusaha mencari Tuhan. Haleluya. Dan ayat berikut baru kustanya disembuhkan. Coba dia duduk-duduk diam di rumah, tenang-tenang, memang ini sudah nasib saya kena kusta ini. Orang lain jahat, tidak ada yang besuk. Gereja juga jahat, tidak datang lihat saya. Kustanya tidak kunjung sembuh. Tapi karena dia keluar dari rumahnya, dia tahu di situ ada Yesus, dia berusaha menemukan. Orang yang suka mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Haleluya. Jadi saudara harus berikan waktu yang khusus untuk mencari Tuhan ya. Jangan berikan waktu yang sisa. Dengan jemaat Pondok Maharta, kau harus berikan waktu spesial untuk mencari Tuhan. Apalagi kau nyanyi bilang dia sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Masa kau cari sumber kasih waktunya sisa? Gembala mau bilang, "Cik, Bu, nanti ke gereja ya?" "Iya kalau sempat pendeta, lagi sibuk nih." Pendeta kau bilang, "Om, tante, anak yuk, saya lihat kau punya kemampuan, punya karunia melayani Tuhan." "Aduh maaf om, maaf tante, saya itu sibuk sekali. Ini saya datang gereja aja udah mujizat." Datang gereja aja udah mujizat. Ini berarti kau ini orang paling sibuk loh, lebih sibuk dari Tuhan Allah. Tuhan Allah saja Alkitab bilang dia kerja 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Saya kiri kanan bilang jangan lebih sibuk dari Tuhan. Dengar nih. Jemaat yang suka bilang sibuk karena ke gereja, tidak bisa melayani, tidak bisa, padahal kau punya karunia talenta. Kau selalu pakai alasan sibuk kepada pendetamu. Saya sudah lihat di gereja kami. Apa yang kau tabur itu pasti kau tuai. Itu sudah firman. Kita suka begini ya, apa yang kita tabur itu kita tuai. Kita suka mengandaikan hal-hal yang baik. Kau keliru. Itu juga berlaku untuk hal-hal yang tidak baik. Kau baca baik-baik Alkitab. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Itu bukan hanya sekedar kolekte persembahan. Itu termasuk hal-hal yang gak benar. Kalau kau tiap diajak melayani, diajak ke gereja, "Aduh saya terlalu sibuk, saya gak punya waktu. Ini saya datang saja sudah luar biasa." Kau merasa bangga, kau datang hanya sebulan sekali ibadah raya. Aku ingatkan kau ya, jemaat GBI Pondok Maharta, aku tidak punya kepentingan, tapi hanya dalam kasih Tuhan, karena aku sudah lihat dalam jemaat kami. Aku ingatkan kau, kalau hari ini kau terus tabur sibuk, ingat, yang kau tabur ini juga akan kau tuai. Suatu hari nanti, kalau kau Tuhan izinkan kau bangkrut, kau susah, apalagi kau masuk UGD, kau dirawat di ruangan ICU, ya sudah banyak selang masuk di hidungmu, di lehermu, di lambungmu, baru kau ingat masih ada gereja. Kau telepon, "Pendeta Max Tele, bisa datang doa?" "Oh, sekretariat bilang pendeta Max lagi di Australia." "Oh, kalau begitu Ibu Gembala Andriana, bisa datang doa." "Oh, Ibu Andriana ada ikut Kongres Wanita Betel Indonesia." "Kalau begitu PDP siapa di sini?" Pak Dedi. PDP? Pak Dedi. PDP Dedi aja. Bapak, saya percaya di doa juga kuasa Tuhan bekerja. Yang terima telepon bilang, "Pak Dedi udah dipanggil Tuhan minggu lalu. Dia udah pulang ke sorga." Kau putus asa, kau bilang begini, "Bisa gak Pak Dedi turun lagi dari sorga?" Orang sudah senang di sorga, kau turun lihat kau di ruang ICU. Saya sudah lihat tuh jemaat yang suka sibuk itu. Begitu dia lagi susah, dia cari, bahkan entah kenapa kantor sekretariat kami itu bisa tutup hari itu. Ya, yang sekretariat entah dia lupa tanggal atau roh apa yang masuk di kepalanya, bisa-bisa hari itu dia tutup sekretariat. Coba, ya. Jadi kalau kau terus alasan sibuk nih, yang kau tabur itu akan engkau tuai. Ingat itu. Kebenarannya, carilah dahulu artinya kau berikan special time. Waktu yang khusus, bukan waktu yang sisa-sisa. Mau doa, nanti sebentar lah. Begitu giliran kau tidur doa cuma 5 menit. Itu pun aminnya besok pagi, karena kau tidur dalam hadirat Tuhan. Giliran kau main Facebook 1 jam tahan. Kau baca koran 1 jam tahan. Nonton TV kau 1 jam lebih tahan. Tapi giliran untuk Tuhan ya, 5 menit aja orang doa, kau bilang kelamaan nih doanya ya. Makanya kau harus beri special time.
waktu yang khusus. Cari dia dahulu artinya hal yang diutamakan. Maka semuanya automatically dijamin, ditambahkan kepadamu. Dengar Bapak Ibu, saya sudah alami ini. Yang ditambahkan itu berarti apa yang tidak kau minta, semua disediakan Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Amin. Sebab Alkitab berkata, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, semua itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Makanya kau harus suka mencari Tuhan. Yang berikut, Mazmur 105 ayat 4, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi yang kita cari apa? Kekuatan. Dan kalau kau punya cara beribadah mencari Tuhan, engkau tidak pernah kecewa. Yang bikin kita kecewa, kita itu suka ibadah cari manusia, cari pendeta, cari gembala. Nanti kalau gembala kita nggak ketemu, kita kecewa. Kita cari teman dekat. Teman dekat nggak datang gereja, saya juga nggak. Tapi selama kau ibadah mencari Tuhan dan kekuatannya, engkau tidak akan kecewa. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita, kata Alkitab, dan memberikan kita kasih karunia. Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Semua orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan, bahkan beroleh hidup. Haleluya. Matius 6 ayat 33 kita udah baca tadi. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, siapakah orang yang disebut menantikan Tuhan? Yang pertama, orang yang mencari Tuhan. Yang kedua apa? Orang yang menunggu-nunggu Tuhan. Saudaraku, kita harus sabar dalam berdoa dan berharap penuh kepada Tuhan. Mungkin doa kau belum dijawab-jawab, kau harus tetap sabar menunggu-nunggu jawaban Tuhan. Ada saatnya kita harus menunggu lama sampai Tuhan menjamah dan memulihkan hidup kita. Orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Katakan amin. Coba kita mulai dari siapa? Sakeus. Sakeus menunggu-nunggu Yesus di atas pohon. Dia ingin melihat siapa itu Yesus. Dia menunggu-nunggu Tuhan Yesus di atas pohon. Yesus datang dan bilang, Sakeus, turunlah. Padahal dia orang berdosa, dibenci warga sekampung. Tapi lagi makan di rumahnya, orang di luar rumah protes, masakan Tuhan makan dengan orang berdosa. Tapi Yesus berdiri dan berkata, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Lihat, orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak pernah dikecewakan. Siapa lagi? Bartimeus. Bartimeus orang buta, tidak tahu Yesus itu model kayak apa. Pokoknya dia pernah dengar Yesus menyembuhkan orang aja. Siang itu dia duduk menunggu-nunggu Yesus di pinggir jalan. Dia menanti-nantikan, dia menunggu-nunggu sampai Yesus lewat dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus datang menjamah mata Bartimeus. Mata yang buta jadi melihat. Lihatlah saudaraku, orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak akan ditinggalkan. Siapa lagi? Wanita yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun sakit pendarahan, tidak kunjung sembuh. Tapi siang itu dia tahu Yesus akan lewat di kampungnya. Dia menunggu-nunggu walaupun dalam kesakitan karena pendarahannya 12 tahun. Walaupun dalam kelemahan fisiknya, dia tetap berharap dan menunggu-nunggu. Sekarang Yesus datang lewat dan dia lihat orang banyak begitu berjubel mendekati Yesus. Tidak mungkin dia akan menjamah tangannya atau Yesus menumpangkan tangan ke atasnya, karena begitu banyak orang berjubel-jubel. Dia punya alasan untuk kecewa, bukan? Tapi karena dia tunggu Yesus, walaupun dia terhambat oleh keadaan fisiknya yang pendarahan 12 tahun, tapi dia berkata dalam hatinya, asal ujama ujung jubahnya, atau Alkitab pakai kata jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Maka begitu dia pegang ujung jubah Yesus, Alkitab bilang dari dalam tubuh Yesus keluar kekuatan dan sakitnya sembuh. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Orang yang menunggu-nunggu Tuhan tidak akan dikecewakan.
Jadi kalau ada saudara yang sedang berdoa-doa untuk pergumulan masalah, nantikan Tuhan, tunggu dia di dalam doamu itu. Haleluya. Pasti dia jawab doa saudara. Kalau doa yang dia jawab itu tidak seperti yang kau inginkan, Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah. Katakan amin. Saya tamat SMA, saya tes akabri 5 kali. Itu kan tiap tes kan kalau tidak lulus tunggu gelombang berikut kan setahun. Jadi saya tes 1 kali tidak lulus, saya doa. Saya Katolik waktu itu, jadi saya izin pastor, saya pakai gereja malam-malam, saya datang doa. Tes 2 kali tidak lulus, saya tetap tidak putus asa. Saya nantikan Tuhan. Tes 3 kali tidak lulus. Tes kelima saudaraku ya, saya minta izin lagi pastor, saya pakai gereja malam-malam. Oh, saya doa di depan altar itu saudaraku. Doa saya tunggu Tuhan. Benar, tes kelima tidak lulus juga. Tapi apakah Tuhan kecewakan saya? Tidak. Hari ini meskipun doa saya dia tidak jawab seperti itu, tapi hari ini saya lihat kalau kita suka tunggu Tuhan tidak pernah dikecewakan. Hari ini walaupun saya jadi pendeta, artinya tidak seperti yang impian saya dulu, tapi hari ini saya khotbah di depan jenderal-jenderal di markas TNI di Cilangkap, di markas TNI Angkatan Darat. Saya khotbah di depan para jenderal. Sebulan sekali saya diundang khotbah di Lemhanas RI. Lemhanas RI itu pengajar-pengajarnya jenderal-jenderal. Saya khotbah di depan mereka. Saya baru datang, jenderal yang sudah hormat. Siap pendeta? Coba. Kalau saya khotbah saya bilang, jadi jenderal yang benar. Coba dulu saya akabri, pangkatnya kan cuma kayak anak Pak SPY. Letnan 2 naik kapten, itu pun tunggu lama baru naik. Nah kapten ketemu jenderal bagaimana? Kapten yang hormat, siap jenderal. Siap untuk apa? Siap tidak mengerti. Tapi sekarang aku jadi pendeta kan, jenderal yang hormat. Siap pendeta. Ibadah akan dimulai. Jenderal angkat ke ruangan. Coba, luar biasa. Berarti kan lebih indah kan? Bahkan saya bisa marah-marah jenderal saat khotbah. Coba kau berani marah jenderal? Gak ditangkap kau, itu mujizat. Tapi saya bisa. Asal lagi khotbah. Jadi jenderal yang benar, takut akan Tuhan. Bintang yang ada di pundakku ini Tuhan berikan. Pakai itu untuk muliakan Tuhan. Harusnya pundakmu tidak ada bintang, tapi Tuhan ambil bintang di langit dan taruh di pundak. Saya pulang, yang awal saya bilang begini, pendeta, Bapak dapat anugerah. Oh ya, puji Tuhan. Pendeta tahu nggak siapa yang bisa khotbah di Lemhanas? Oh siapa? Tidak sembarang pendeta. Semua yang khotbah di Lemhanas itu diseleksi. Oh begitu. Saya juga tidak tahu siapa yang kasih masuk nama saya di sini. Pendeta tahu nggak? Itu yang pakai batik di depan itu siapa? Saya tidak kenal mereka. Itu pengajar di Lemhanas. Yang kuliah di sini itu bupati wali kota. Dan itu Pak jenderal-jenderal. Jadi Bapak ini saya sebut dapat anugerah. Terima kasih Pak. Begitu keluar lift yang antar bilang, siap pendeta. Coba. Hanya di Pondok Maharta saja saya datang tidak begitu. Datang bukan siap pendeta. Parkir Pak, parkir. Sudah laku firman Pak. Yang urus parkir lagi maju mundur lagi. Saya bilang sudah benar belum Pak? Kurang dalam kemana lagi? Saya buka pintu udah kena tembok ini. Ya baru maju sedikit. Saya sudah mau jalan masuk dan bilang Pak spion belum dilipat. Jadi Mabes TNI datang, siap. Tidak perlu izin dibikin. Bilang aja Panglima tunggu. Langsung saya bilang Panglima tunggu. Oh siap pendeta, tidak usah pakai prosedur. Itu karena kita jadi pendeta. Jadi kalau kau suka menunggu-nunggu Tuhan ya, walaupun Tuhan dia tidak jawab seperti yang kau impikan, dia tetap tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, itu poin yang kedua. Kita baca dulu Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan,
Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Ini Daud yang bilang. Dia luar biasa. Dia tunggu Tuhan itu waktu pagi. Berarti dia ini suka doa pagi. Karena dia bilang, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Berarti Daud ini orang yang suka doa pagi. Daudlah yang berkata, aku akan membangunkan fajar. Artinya matahari belum terbit, dia sudah bangun doa pagi. Itu Daud. Dia bilang, aku akan membangunkan fajar. Kalau jemaat Pondok Maharta beda. Fajar sudah naik, baru bilang, Fajar bangunin aku dong. Tapi Daud ini suka doa pagi. Tapi dia bilang, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Lihat, dia atur persembahan itu di pagi hari loh. Saya ajar jemaat kami, kalau kau mau diberkati di dalam hal ekonomi keuangan, ingat seperti Daud, atur persembahan itu pagi hari. Kenapa? Sebelum uang dibelanjakan, sebelum kau pakai ini itu, kau pisahkan dulu. Ini perpuluhan, ini korban syukur, ini persembahan Natal. Kau dahulukan dulu ini pekerjaan Tuhan. Baru sisanya kau gunakan untuk makan, minum, lain-lain. Tapi untuk Tuhan kau langsung blok. Kenapa kita itu tidak suka beri perpuluhan? Padahal jelas sekali firman Allah bahwa dengan memberi perpuluhan Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Itu janji Tuhan. Dan kau sendiri percaya semua yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Tapi kenapa kita gagal melakukannya? Makanya kita tidak lihat pertumbuhan ekonomi kita. Karena kita tidak seperti Daud, bangun pagi hari, uang belum digunakan ke pasar kemana-mana, dia sisihkan dulu. Ini persembahan untuk Tuhan. Dan aku menunggu. Makanya hebat. Jari anak yang bekerja di padang mengembalakan kambing domba. Kayaknya belajar dari dia. Berikut, siapakah yang menantikan Tuhan? Yang ketiga, baca 2-3. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tidak hanya percaya Tuhan, tapi kita juga harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat kisah perempuan Kanaan di dalam Matius 15 ayat 24-27. Ini orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus sempat menolak dia, bahkan berkata anjing untuk wanita ini. Karena wanita Kanaan itu perempuan yang tidak percaya, mereka tidak terhitung sebagai orang yang diselamatkan. Maka perempuan Kanaan datang kepada Yesus minta pertolongan. Yesus jawab begini, Ibu, tidak baik mengambil roti yang diberikan untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Anak-anak itu siapa yang Yesus maksudkan? Yesus bilang tidak baik mengambil roti untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Anak-anak ini siapa? Siapa anak-anak? Israel. Karena memang Yesus datang untuk orang Israel. Dan tidak baik itu diberikan kepada anjing. Itu jelas sekali kata itu, mau diterjemahkan dari versi apapun, jelas dia disamakan anjing. Tapi wanita ini luar biasa. Dia benar-benar menyandarkan hidupnya kepada Yesus. Sampai dia berkata begini, benar Tuhan. Maksudnya betul, aku ini anjing. Benar Tuhan. Dia akui itu. Kalau kita, jangan dibilang anjing. Baru disinggung sedikit kita udah marah. Apalagi dibilang anjing. Kita bukan bilang benar Tuhan, malah kita bilang begini, enak aja bilang kita anjing, gua gigit sekalian. Tapi wanita ini luar biasa responnya. Benar Tuhan, maksudnya betul. Oke lah aku anjing. Tapi bukankah anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Kalau saudara baca teks itu, Yesus seperti kaget. Yesus bilang, hai ibu, besar sekali imanmu. Luar biasa. Ini orang bukan hanya percaya Tuhan, tapi mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Kenapa? Karena kau hanya sekedar percaya Tuhan, tapi kau tidak mempercayakan seluruh hidupmu, suamimu, istri, anak-anakmu, masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Itu yang bikin kita khawatir. Coba kalau saudara percayakan seluruh hidupmu saja kepada Tuhan, sebetulnya kan gak perlu khawatir. Bayangkan aja, dalam Alkitab kita itu tertulis kata jangan takut itu sebanyak 365 kali.
Itu dalam Alkitab kita. Ada tertulis kata jangan takut sebanyak 365 kali. Kalau kau tidak percaya, habis ibadah, habis doa berkat nanti, kau jangan pulang. Kau hitung saja, ya. Nanti sampai gereja tutup kau belum selesai. Kau buka saja di Google, itu sudah tertulis 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Dan 1 tahun bro, berapa hari 1 tahun? 365 hari. Itu berarti tiap pagi jemaat GBI Pondok Maharta melek, Tuhan di sorga sudah bilang jangan takut. Kenapa kita tetap takut dan khawatir? Karena kita kurang mengandalkan Tuhan. Kita tidak mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ahok sudah pada tingkat begitu, dia udah baca Alkitab berapa? Ahok sudah baca Alkitab bolak-balik 37 kali ya. Dia baca Alkitab bolak-balik, Kejadian sampai Wahyu. Makanya dia udah nggak takut ya. Dia udah serahkan hidupnya total. Dia juga bilang kalau mati adalah keuntungan. Kita saja yang takut. Wih, ini banyak baju putih. Kita aja yang takut. Dia mah sudah baca Alkitab 37 kali, lebih dari pendeta, bolak-balik, Kejadian sampai Wahyu. Ya tidak tahu entah kenapa tuh Tuhan izinkan aja lidahnya ngomong di Pulau Seribu. Kalau Tuhan mau tahan lidahnya, tarik aja bisa. Tapi diizinkan aja dia ngomong itu. Akhirnya kan jadi masalah. Tapi bagi dia udah nggak takut. Dia sudah percayakan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu 37 kali. Ah pendeta, saya juga bisa Kejadian sampai Wahyu. Lalu kok cuma lihat judul Kejadian Wahyu, Kejadian Wahyu. Bukan begitu. Baca urut sampai habis. Cuma lihat judul Kejadian Wahyu, Kejadian ya. Itu kan 37 kali juga bisa. Ya, karena kita itu kurang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Baik, berikut baca Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, baca 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jangan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan apa? Percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Apa maksud Tuhan sama orang Israel tetapi kamu enggan? Kamu tahu bahwa kalau kamu tinggal diam, tenang, percaya, kamu tahu itu kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sama dengan jemaat GBI Pondok Maharta. Kau tahu itu datang doa pagi di gereja, doa malam. Kau tahu itu datang ibadah, di situ terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sama dengan kamu malas melakukannya. Padahal itulah kekuatanmu. Baik, berikut. Sekarang yang kedua. Yang kedua, siapakah Kristen Raja Wali? Masih ingat yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, siapakah Kristen Raja Wali? Baca poin 2, 2, 3. Orang yang mau naik ke tingkatan rohani yang lebih tinggi, di next level. Coba lihat Yesaya 40 ayat 31b di layar ada. Mereka seumpama Raja Wali yang apa? Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan juga mau mengangkat kita naik dan tidak menjadi turun. Coba Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku, kenapa kita sebut Kristen Raja Wali orang yang mau naik ke tingkatan atau level iman yang lebih tinggi? Ingat, burung Raja Wali, dia tidak pernah buat sarang di tempat yang rendah. Nanti kau cari sendiri di Google, kau baca karakteristik burung Raja Wali. Salah satunya adalah dia kalau buat sarang itu selalu di gunung yang tinggi. Dan kalau ada badai, dia terbangnya begini. Dia tidak terbang begini. Itu mah pesawat jatuh, nuking. Raja Wali ada angin kencang, dia terbang makin tinggi. Makanya Alkitab bilang kau seumpama Raja Wali yang terbang tinggi.
Artinya apa? Orang Kristen Raja Wali itu orang yang mau naik ke level iman yang lebih tinggi, level rohani yang lebih tinggi. Berapa tahun kau jadi Kristen? Kalau kau jiwa baru, kalau di gereja kami itu keras dalam hal besuk. Kalau kau jiwa baru itu cocok dibesuk, ditelepon, diajak-ajak ke gereja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah 5 tahun lebih di gereja, saya sarankan, ayo kau naik ke level iman yang lebih tinggi. Dari orang awam dipindahkan jadi anggota gereja aktif, dipindahkan jadi pelayan Tuhan. Apa kekuatan gereja mula-mula sampai dari Yerusalem dia berkembang ke seluruh dunia? Karena banyak orang awam terlibat melayani Tuhan, membantu rasul-rasul. Katakan amin. Kau mau lihat gereja ini berkembang seperti yang juga kami alami di Tangerang Kota. Orang awam tidak hanya awam terus, tapi dia naik tingkatan rohaninya, naik level imannya. Kalau dulu saya dibesuk, sekarang saya besuk orang. Kalau dulu saya dijemput diajak gereja, sekarang saya naik tingkatan imannya. Saya yang jemput orang ke gereja. Maka disitulah gereja berkembang. Makanya di tempat kami, saya tidak besuk orang sembarangan. Saya besuk yang pertama jiwa baru, prioritas. Yang kedua, jemaat lama. Hanya masalah khusus yang berat. Kalau sakit-sakit ringan, biar dia telepon sekretariat. Saya bilang jangan besuk Pak. Saya bilang itu PDP Markus, PDP. Jangan besuk. Jemaat ini sudah 5 tahun di gereja. Saya sudah khotbah tentang iman sampai mulut berbusa. Biarkan dia praktek. Ya benar, saya sakit flu tidak sembuh. Suruh dia minum Mixagrip. Tumpang tangan sama Mixagrip. Kan roh yang ada di dalam kita sama dengan yang ada di pendeta. Kau harus sudah punya kuasa. 5 tahun di gereja, ikut pemuritan, SPK dan lain-lain. Kenapa kau tidak thinking flu pill? Penyebab flu itu yang pertama kan virus atau bakteri. Nah, itu minum obat. Yang kedua kau kurang tidur, kau lawan hukum alam. Kau kurang istirahat, kecapean. Kalau gitu kan tinggal tidur, minum vitamin C. Ngapain kau suruh pendeta keliling bumi cari rumah kau? Kau latih. Maka jemaat kami itu yang setia pasti militan, karena saya keras. Saya tidak sembarang besuk orang, hanya untuk sakit berat. Kalau sakit panu kadas pura, bro, jangan dibesuk. Suruh oleh Kalpanax. Tapi saya mau Pak Gembala. Boleh Pak Gembala datang, taruh pakai beling dulu. Baru oles Kalpanax. Kayak sakit gigi, ngapain dibesuk? Memang ada, jarang orang besuk orang sakit gigi. Kalau saya pendeta doain sakit gigi, ke dokter Bu. Oh dia yang makan permen enak-enak, giliran sakit gigi. Kita yang dibikin susah, malam-malam dicarilah. Tolong nih sakit gigi nggak sembuh-sembuh, minum obat, taruh tangan, ayo praktekkan iman. Dalam nama Yesus saya sembuh. Makanya orang Kristen itu harus pindah dari Kristen kanak-kanak jadi Kristen yang dewasa. Disitulah gereja Tuhan hebat, kuat. Haleluya. Kalau saya khotbah ini apa yang saya ajarkan, yang saya alami. Bukan karena baca buku, itu mah teori-teori. Yang praktis kau lakukan. Berikut. Siapakah Kristen Raja Wali? Yang terakhir, yang ketiga. Yang terakhir, biasa kalau bilang yang terakhir mujizat banyak terjadi. Jemaat yang lemah tiba-tiba nyanyi, yang lemah dikuatkan. Jadi mujizat terjadi kan waktu pendeta bilang yang terakhir. Itu jemaat yang melek ya, tiba-tiba dengar yang terakhir sedang dia. Dapat kekuatan baru. Yang leher miring, dengar yang terakhir bisa lurus dia leher. Senggol kiri kanan dulu bilang, saya tahu orangnya. Tepuk kena kiri kanan bilang, dia duduk di sebelah saya. Yang terakhir, yang ketiga, siapakah yang disebut Kristen Raja Wali? Baca, orang yang tetap apa? Tetap kuat di dalam Tuhan. Yesaya 40 tadi ayat 31 bagian C bilang apa? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tubuh jasmani kita bisa menjadi lemah karena usia kita bertambah, tetapi tubuh rohani kita akan semakin kuat karena di